Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola, momentaris sepak bola dengan kebahagiaan, ketenangan ya, setenang Barcelona. Para pemain Barcelona yang sudah melupakan kekalahan berhadapan dengan AS Monaco. Dan hari ini gue akan mempreview tentunya pertandingan antara Barcelona yang akan berhadapan dengan Villarreal nanti ya, hari Minggu alias malam Senin jam setengah 12. Itu akan ada pertandingan Barcelona berhadapan dengan Villarreal ya. Dan yang lebih serunya lagi, Villarreal ini sekarang pelatihnya itu Marcelino, di mana Marcelino adalah pelatih yang bisa mengalahkan Barcelona di saat dia masih menjabat sebagai pelatih Athletic Bilbao. Dan yang lebih seru lagi, ada beberapa pemain yang masuk ke Villarreal, dan Villarreal juga beberapa pemain bintang yang sudah meninggalkan Villarreal. Jadi seseru apa pertandingan nanti akan gua preview. Salah mulu teman-teman. Nah, dan gua akan bahas ini update seputar Barcelona ya. After kekalahan, apa saja yang terjadi dengan tim, apa saja yang terjadi dengan pemain, apa saja yang terjadi dengan dewan-dewan atau manajemen Barcelona. Nah, sebelum gue lanjut, buat kalian yang lagi nonton live, silakan di absen dulu. Banyak komen-komen seru yang ada di kolom komentar gue, banyak argumen-argumen menarik yang mungkin dari beberapa argumen atau komentar yang kalian ketik itu akan gue bahas, karena ini ada sangkut pautnya juga dengan Barcelona, apalagi masalah Ter Stegen. Dan gue juga akan bahas ya, apakah seorang Ter Stegen atau apakah Barcelona butuh kiper lagi untuk menjadi saingan agar Ter Stegen menjadi lebih kompetitif dan memperbaiki kinerjanya. Ya, dan kalau ada, siapa kipernya? Nanti akan gue bahas. Oke, teman-teman. Nah, absen dulu. Dari mana aja tuh? Dari seluruh pulau di Indonesia, seluruh desa di Indonesia, seluruh kota di Indonesia, absen, atau ada orang Indonesia yang lagi kerja di Malaysia, yang lagi kerja di luar negeri, absen. Kalau mau boleh ya teman-teman. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, dan yang sudah bekerja semoga diberikan kesuksesan. Dan yang masih sekolah teman-teman, semoga ketika nanti lulus diberikan nilai yang baik, sehingga kalau mau lanjut kuliah atau mau langsung kerja ya diterima di tempat yang kalian inginkan. Oke, let's go. Ada berita apa aja seputar Barcelona? Nah, ketika Barcelona kalah berhadapan dengan AS Monaco, yang menurut gua ini adalah faktor kekalahan dari diri sendiri. Barcelona belum bisa menang lawan dirinya sendiri ya, terutama beberapa pemain, antaranya adalah Ter Stegen. Setelah Ter Stegen melakukan blunder, ada video Lamine Yamal yang muncul. Gua nggak tahu nih di tag-nya kapan, tapi dia muncul ketika disuruh Lamine Yamal tolong sebutkan ya pick your player. Jadi ambil beberapa pemain untuk mengisi posisi. Ya, jadi di striker diisi ya udah teman-teman dia, di tengah teman-teman dia, dan di posisi goalkeeper dia menulis Iñaki Pena. Ditulis bukan Ter Stegen. Gua nggak tahu karena ada beberapa video tatapan Lamine Yamal itu kesel banget sama Ter Stegen. Ya ada beberapa video yang kayak gitu, di Johan Gambar kayak gitu, di semalam di Liga Champions kayak gitu. Kalau gua ngelihat itu kayak mengartikan, nih orang gue udah capek-capek cetak gol, lu malah ngasih gol buat lawan. Karena kalau kalian pikir-pikir teman-teman, gol yang pertama dari AS Monaco itu emang bola susah. Ya mati langkah kiper, walaupun harusnya kalau refleks dia atau dia mau kotor bajunya, dia bolehlah nyerosot gitu kan. Nah, gol kedua ini loh. Gol kedua, lu lihat lagi replaynya, itu bolanya ditendang ke arah tengah. Kenapa dia mempersilahkan bola untuk masuk ke dalam jaring sehingga Monaco berhasil mencetak gol? Ini gue akan bahas kiper Barcelona dulu ya, dari Lamine Yamal. Karena gini, gue ngerasa memang Ter Stegen ini butuh saingan. Nah, kalau dibilang kok butuh saingan, emang kiper kedua, kiper ketiganya gimana? Belum mapan. Iñaki Pena belum, dia baru bagus aja gitu, cuma belum menurut gua sesuai dengan standar Barcelona, apalagi di level sekarang.
Yang kedua siapa? Astralaga. Belum keuji, belum. Mengapa? Karena emang butuh saingan. Sekalian kayak Brazil ada Alisson Becker sama si siapa tuh lagi, Ederson gitu. Ederson sekarang punya saingan di City si siapa tuh, Ortega, bagus gitu kan. Ramsdale sama Raya waktu itu. Jadi memang harus ada saingan gitu. Ini posisi memang satu gitu. Kalau lu main back, lu di kiri ketutup sama pemain yang lebih hebat, lu bisa main di flank kanan gitu. Ini kiper satu gitu. Sejarah Barcelona itu kiper juga harusnya memang ada kompetitif di lini penjaga gawang. Gini, gue ngelihat Ter Stegen ini udah nyaman gak ada saingan ketika siapa? Era Ronald Koeman. Itu kalah. Sering blunder. Tapi karena emang gak ada kiper lagi buat diganti, ya Stegen maju terus, line up terus. Era siapa lagi? Era Xavi, kalah. 1 lawan 1, gol, shoot, gol. Kenapa dia masih dipasang mulu? Nggak ada saingan. Terakhir kan dia bisa menggeser si Claudio Bravo. Saat itu juga dia masih bagi peran tuh, Bravo inti ya ketika La Liga, Liga Champions, si Ter Stegen-nya tuh kayak Copa del Rey atau Super Spain atau bahkan di Liga Champions. Jadi berbagi peran aja. Dulu Valdes begitu. Valdes nggak bagus-bagus amat sebagai kiper, tapi ada Pinto. Ya Pinto main di Copa del Rey, Valdes di laga-laga utama. Pinto main di Copa del Rey. Tapi nanti kalau Valdes kenapa-napa, Pinto bisa masuk. Rustu Rekber dulu, Victor Baya dulu. Jadi banyak sebenarnya saingan-saingan di posisi kiper itu, gunanya bukan menjadikan posisi tersebut kompetitif dan kompetisi secara negatif, enggak. Ini menaikkan persaingan. Jadi siapa yang terbaik ya itu yang dipilih. Sekarang di Barcelona nggak ada. Gitu kan. Lo Astralaga masih jauh. Astralaga 2 tahun lagi bagus. Bahkan gue setuju Arnaud Ternas itu dikasih ke Paris dulu ya. Ke Paris apa ke Liga Prancis lah. Makanya dia main, dia nunjukin di Olimpiade Spanyol dia bagus gitu kan. Nah, kalau udah datengin lagi gitu. Kalau udah bagus datengin lagi, kalau udah keuji datengin lagi. Nah, sekarang yang dibutuhkan Barcelona adalah kiper-kiper yang kualitasnya level 1. Ya, top tier. Nah, sekarang sebut siapa kiper-kiper bagus ya. Gue bakal ngurut adalah di transfer market. Ada kiper dari yang ini kiper bagus dari yang paling mahal sampai yang 10 kiper bagus tapi harganya nggak terlalu mahal. Gue ngelihat kalau nggak salah nih di transfer market paling atas tuh ada Mamardashvili. Nah, Mamardashvili gue ngelihat kayak untuk di level negaranya nggak terlalu bagus dalam kebudayaan sepak bola, tapi cukup terlihat oke. Mamardashvili. Ya di bawahnya mungkin ada siapa kiper? Coba kalian siapa kiper sekarang yang lagi bagus gitu? Diogo Costa. Ya, kiper Portugal bagus, penalti juga bagus dia. Tapi masih mahal tuh kalau ngikutin transfer market gitu. Ini kiper-kiper bagus sekarang banyak. Maignan kiper bagus ya di Milan baguslah dia. David Raya di Arsenal bagus gitu kan. Unai Simon bahkan kalau mau tuh Spanyol ya pakai tarik gitu kan. Nah, ada lagi Donnarumma gini. Memang Barcelona membutuhkan kiper yang bisa goal playing kiper sehingga kalau build up dari bawah itu bisa jalan sistemnya. Tapi kita juga butuh kiper yang refleks gitu. Kita juga butuh kiper yang nggak blunder. Kita juga butuh kiper yang oke, lo jadi goal playing kiper itu resikonya tinggi. Kalau menang bagus. Cuma kalau lagi kalah lo tuh kelihatan banget. Gitu. Kita juga butuh kiper yang gue juga pengen kali punya Courtois, dia nggak bisa passing, dia nggak bisa nendang bola, tapi kalau 1 lawan 1 aja peluang ketahannya masih gede sama Courtois. Ini kan 1 lawan 1 boro-boro, Ter Stegen dari jauh aja kadang copot bola. Dia tuh bukan ditahan, kadang dipersilahkan masuk bola. Jadi, nah siapa yang ada di pikiran kalian gitu? Ada David Raya, Unai Simon, kalau mau Spanyol tuh. David De Gea juga udah main lagi ya, udah main, lupain lah. Dan nggak bisa passing dia. Onana jangan ntar penalti begini-gini lagi Onana. Dia lebih mempersilahkan bola masuk gitu. Siapa kiper? Di nama gue ada satu pikiran di kepala gue.
dia pasti nggak terlalu bisa. Tapi dia udah teruji harusnya. Dan harusnya kalau dia masih mementingkan karir di level klub, dia mau pindah ke Barcelona. Yaitu Emiliano Martinez. Emi Martinez, kiper Argentina. Ya, master class of save penalty. 1-1 itu masih bisa ketip sama dia. Kalau Muani bolanya kena. Maksud gue gini, dia di Arsenal main terus kalah sama kiper siapa? Ramsdale kalau nggak salah kan. Terus dipindah ke Aston Villa gitu. Ngapain gitu lu kiper yang udah dapat World Cup main di Aston Villa, ngapain? Di Aston Villa dapat apa Conference League apa Europa League tuh, gua lupa. Tapi lu sadar gak sih Emi Martinez, lu tuh Emi Martinez kiper yang bahkan kalau bisa gue pilih siapa pemain terbaik di Piala Dunia 2024, gue bisa pilih 2, Messi sama lu gitu. Lu sadar lu Emi, lu sadar lu kiper bagus, lu harus sadar orang bagus harus mendapat tempat yang bagus gitu. Orang baik harus mendapat tempat yang baik. Ya. Datanglah, come to Barcelona, come on man. Datang ke Barcelona karena nomor 9 dan nomor 10 itu Emi Martinez dan si Courtois gitu. Jadi dia ini kiper jago 2, cuma gajinya nggak terlalu tinggi banget. Ya bahkan si Courtois itu di bawah si Emi Martinez gajinya. Di atas ada David Raya, Unai Simon, ada Diogo Costa, ada Maignan, ada siapa kiper Paris, Donnarumma. Di atas lagi ada Ederson. Di atas lagi ada, ya maksud gua datengin nggak apa-apa sesekali mengejutkan gitu. Jarang kan kiper jago yang pindah gitu, yang ada kiper diomongin yang pindah, Donnarumma pindah ke Paris gitu. Biar nggak apa-apa jadi omongan, main, nggak usah ngincer depan tengah dulu, kiper nih diadain, ya. Datengin kiper yang kualitasnya top tier, ya. Lu Emi Martinez silahkan, ya. Alisson agak gue nggak tahu masih mau berkarir di luar Liverpool apa enggak gitu, apa udah nyaman Liverpool. Harus datengin kiper yang selevel Emi Martinez, Alisson Becker, Ederson ya kalau mau kepake Ortega, atau Diego Costa, kalau nggak Mamardashvili. Udah itu aja lah gue untuk di lini belakang. Nah karena kabarnya sekarang Ter Stegen kena mental. Kenapa gue bilang kena mental? Dia menutup kolom komentar karena banyak culers yang udah ngerasa lu udah habis deh. Masa bakti lu kita hargai, masa bakti lu kita apresiasi, tapi untuk bersaing di level yang top, lu kayak udah terlalu tua buat kiper gitu. Refleksnya masih bagus. Penyelamatan gemilang. Ada yang komen gini, jangan gara-gara satu titik rusak sebelum habis sih iniannya. Jangan gara-gara satu kesalahan lu melupakan beberapa save. Kalau bukan Ter Stegen kipernya itu nggak bakal kalahnya 4-1 kata dia. Ya kalau bukan Ter Stegen kipernya Barcelona nggak kalah harusnya lawan Monaco. Gue gedek. Tapi kan banyak bang save-save-nya. Ya emang harus banyak save-save kiper. Kiper Monaco juga banyak kok save-save-nya. Tapi dia nggak blunder. Tapi dia nggak passing ke temen yang lagi di press. Ya gue nggak lupain save-save Ter Stegen, save-save krusial gue nggak lupain. Cuman kan sekalinya ngerugiin udah mah kebobolan kartu merah. Bola yang harusnya lu diem kena tapi lu nomprok. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu. Lu Liga Champions sudah dapat, ini itu udah dapat. Apa sih lu mendingan Ter Stegen lu jadiin diri lu sendiri kiper nomor 1 di Jerman. Gimana cara menggeser Manuel Neuer. Belum lagi ada kiper-kiper baru nanti. Ya jadi di Barcelona nggak apa-apa lah kasih menit bermain gitu untuk kiper-kiper lainnya gitu, Astralaha, ya Kipenya gitu, Arnau Ternas lu pantau itu kan pinjaman lawan Watch lu harus dilihat gitu. Nah itu dari lini belakang. Silakan buat kalian di komen apakah Barcelona butuh kiper untuk menjadi saingan Ter Stegen, dan kalau ada nama silakan sebutkan nama kiper yang menurut kalian cocok mengisi pos dari goalkeeper Barcelona. Oke, sekarang kita ke Villarreal nih guys. Jangan lupa ya, absen dulu lagi. Dari mana? Aus juga gua. Bentar.
Eh, Kalian absen-absen dari mana aja? Sekarang gue mau bahas Barcelona yang berhadapan dengan Villarreal. Villarreal ini gue nggak bilang klub tengah, gue nggak bilang di klub middle atau di bawah lagi. Gue bilang di klub papan atas, salah satu penghias La Liga, salah satu tim terbaik La Liga lah. Dia bisa sampai semifinal Liga Champions waktu itu. Terus dulu juga legend, ada Nihat di situ, Villarreal ada pemain-pemain bagus di situ. Nah, sekarang kondisinya seperti apa? Nah, kondisinya dia sekarang kayak ditinggal beberapa pemain penting memang kayak Chukwueze pindah gitu. Terus Gerard Moreno masih cedera-cederaan gitu. Dan tapi Villarreal tetap Villarreal gitu. Gue ngelihat Villarreal waktu itu siapa pelatih? Emre bukan ya? Bukan. Villarreal lawan Liverpool gitu, segitu pedenya. Dan sekarang masalahnya adalah Villarreal ditangani oleh Marcelino. Marcelino ini udah lama banget ngelatih La Liga. Dia udah tahu polanya La Liga gimana, dia udah tahu apa yang harus dilakukan di La Liga. Ya bahkan Marcelino ini ketika di Bilbao dia selalu menyusahkan Barcelona. Dia tahu gimana cara bukan cuma menahan Barcelona, tapi dia tahu cara memenangkan pertandingan lawan Barcelona. Tapi ketika preskon dia bilang kayak Barcelona yang dulu Barcelona yang sekarang adalah bukan Barcelona yang saya lawan saat dulu. Barcelona datang dengan intensitas tinggi, Barcelona datang dengan pressing, dengan level yang berbeda. Gue nggak tahu, nih kayaknya ini Saywar, tapi ya ada benarnya juga yang diomongin gitu. Dia bahas juga Lamine Yamal. Barcelona memiliki pemain, dia tidak membeli pemain yang luar biasa, Marcelino, tapi dia memiliki pemain-pemain akademi yang mempunyai level yang luar biasa gitu. Ada Lamine Yamal, ada Kubarsi, bahkan pemain muda seperti Pedri itu pemain-pemain yang berpotensi menjadi pemain bintang top level. Dibilang kayak gitu juga. Terus kapten dari si Villarreal juga mengatakan hal yang sama kayak ya sebenarnya lebih ngeri sekarang ketemu Barcelona. Cuma lu harus lihat juga kondisinya adalah Barcelona baru habis main ya hari Jumat gitu, jadi masih kecapean. Yang gue bilang Barcelona kalau strategi ini udah banyak banget strategi. Ya cara main Barcelona itu cara paling cara paling berpeluang besar untuk menciptakan kemenangan. Press atas, high press, defense line-nya itu juga high juga. Jadi cara Barcelona bermain itu adalah potensi terbesar untuk meraih kemenangan. Tapi yang menjadi masalah Barcelona adalah juga dirinya sendiri. Ya gimana dia main dengan intensitas tinggi, press yang tinggi, lari lebih banyak daripada lawan dan kompetisi yang jadwalnya padat banget. Itu yang menjadi lawan. Entah lu kecapean, Lamine Yamal kecapean, si Rapinya kecapean. Jadi itu dia habis terbang dari Monaco balik lagi ke Spanyol. Jadi itu yang menjadi sorotan Barcelona. Kalau kiper memang saat ini kalau dibilang malah pilih Iñaki Peña atau Astralaga, boleh dicoba buat menit bermain, diberikanlah menit bermain. Cuma kalau untuk menjadi saingan, mereka belum menjadi saingan Ter Stegen. Nah, sekarang pemain udah pada latihan, Ansu Fati bisa tampil lawan Villarreal, Gavi pun udah ikut latihan. Gue nggak tahu starting line up bisa dibawa apa enggak, tapi kabarnya kan Gavi bisa main pas lawan Getafe. Cuma nggak tahu, mudah-mudahan kita ada sesuatu yang menarik gitu. Nah, untuk posisi Olmo kemarin, gue ngerasa si Hansi Flick udah mencoba dengan tetap menjadikan dengan menarik Pedri ke depan. Pedri ditarik, dorong ke depan, double pivotnya adalah Garcia dan si Caicedo. Rapinya main di kiri gitu. Ternyata prediksi gue meleset. Gue pengennya Rapinya yang berada di Lewandowski, Caicedo, Pedri, tetap Ansu Fati langsung main di kiri atau Ferran Torres. Tapi Hansi Flick tidak melakukan itu. Pun dia nggak melakukan itu, tetap bagus. Kalah 2-1 dengan 10 orang di 10 menit pertandingan baru berjalan, itu gue apresiasi juga. Dan kalau nanti nih ya, pertimbangannya adalah kalau emang lu mau benerin mental, ini ada dua nih. Ini opsi paling kemarin gue udah bilang, omongan gue udah benar tuh, valid, bahwa akan ada gol cepat antara Monaco duluan atau Barcelona duluan. Ini lu mau down banget habis kalah Liga Champions atau lu mau bangkitin
mental. Kalau lu mau bangkitin mental, Eric Garcia lu mainin lagi. Jadi double pivot. Ya, berarti Pedri belakang Lewa, Rapinya taruh kiri. Ya mudah-mudahan Rapinya nggak bingung kalau lagi naik atau turun. Balde kan kalau gampang banget gocek Balde. Balde mah pemain yang nggak bisa main bola juga lewat kalau digocek. Nah, kalau emang mau bangkitin mental, Garcia, Casedo, Pedri, Rapinya. Tapi kalau emang mau menang dulu, ya, kalau mau menang dulu ya Pedri, si Casedo, Pablo Torre, Rapinya, Ferran Torres. Ya gua kalau atau Ansu Fati langsung. Ansu Fati rekornya bagus kok lawan Villarreal. Itu yang terjadi. Jadi Barcelona pertandingan nanti itu kalau menang bisa menang besar atau kalau masih drop dia kalah. Ini pertandingan harusnya nggak ada seri. Kalau menurut gua itu aja yang bisa gue sampaikan teman-teman. Kalau ada kekurangan atau kelebihan boleh silakan di komen apa yang harus dilakukan Barcelona dengan kondisi abis kalah kena kartu merah. Si Ter Stegen nutup kolom komentar ya kayak seleb-seleb yang abis berantem di Indonesia ya. Dan Barcelona akan berhadapan dengan Villarreal. Villarreal dilatih oleh Marcelino yang sering ngalahin Barcelona, tapi Villarreal beberapa pemain penting, pilar-pilar dari Villarreal udah cabut dan Gerard Moreno juga gue nggak tahu dia bisa main apa enggak. Dan ya kayaknya gitu aja. Barcelona kalau nggak hancur banget bangkit gitu aja. Tapi energi positif Hansi Flick harusnya bisa bangkit. Gitu aja teman-teman. Terima kasih yang udah nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gua. Semoga semua dalam keadaan sehat, semakin sukses ya dalam hal apapun. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Vamos!